Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Selamat menikmati sarapan pagi hari ini, makanan sesungguhnya bagi hati kita masing-masing. Sekarang saya sebagai pilot akan mengajak saudara terbang menuju suatu tempat di mana peristiwa luar biasa itu terjadi, yaitu Sungai Yordan. Waktu itu, Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Sebelum membaptis Tuhan Yesus, Yohanes ditanyai oleh orang Yahudi dari Yerusalem yang mengutus beberapa imam dan orang Lewi, serta beberapa orang Farisi. Mari kita baca di Yohanes 1 ayat 19 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia. Siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia, dan ia menjawab, bukan. Engkaulah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Amin. Saudara-saudara, jika saat itu Yohanes tidak mengenal Allah terlebih dahulu, mungkin saat itu dia tidak membaptis Yesus. Tetapi Yohanes telah dipenuhkan oleh Roh Kudus sejak dalam kandungan dan yang pasti adalah taat juga. Di Lukas 1 ayat 15 firman Tuhan berkata, mari kita buka di Lukas 1 ayat 15, saya bacakan. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dari seorang Yohanes Pembaptis? Yang pertama, Yohanes mengenal Allah terlebih dahulu sebelum mengenal dirinya sendiri. Sehingga dia tahu diri, tahu siapa dirinya di dalam Tuhan. Seperti yang barusan kita baca di Yohanes 1 ayat 19 sampai 21. Dan yang kedua, Yohanes tidak merampas kemuliaan Tuhan. Kemuliaan itu untuk Yesus. Kita baca di Lukas 3 ayat 15 sampai 16. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Amin, saudara-saudara. Dan jadi pengenalan akan Allah akan menuntun kita pada rencana agungnya untuk hidup kita. Dan rencananya adalah rencana yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Peristiwa luar biasa selanjutnya adalah saat Yohanes Pembaptis membaptis Yesus. Meskipun pada saat itu Yohanes mencegah untuk membaptis dia, Yesus itu,
Tetapi Yesus memberikan penjelasan kepada Yohanes di Matius 3 ayat 13-17. Firman Tuhan berkata di Matius 3 ayat 13-17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Amin, saudara-saudara. Nah, apa yang kita dapat dari peristiwa luar biasa ini, bahwa Yohanes membaptis Yesus? Yang pertama adalah sikap yang sangat rendah hati dari Kristus, sampai ia memberi diri untuk dibaptis oleh Yohanes, supaya dia, Yesus itu, yang tidak mengenal dosa, tunduk kepada baptisan pertobatan. Kristus telah ditentukan sebelumnya untuk menerima penghormatan tertinggi, saudara-saudara. Namun dalam langkah pertamanya, justru ia merendahkan diri, menerima baptisan dari Yohanes. Saudara-saudara, jika kita mau naik atau menanjak ke atas, kita harus mulai dari bawah seperti yang Yesus ajarkan kepada kita. Dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Dan yang kedua, meskipun Yohanes penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya, ia masih mengakui bahwa ia perlu dibaptis dengan baptisan itu. Itu adalah baptisan Roh Kudus dan dengan api. Kita harus meniru teladan dari Yohanes ini. Meskipun penuh Roh Kudus, tetap perlu dibaptis oleh Kristus. Apalagi kita yang sering melakukan kesalahan dan juga sering tidak menyenangkan hati Tuhan, kita sangat perlu Kristus. Andalkan Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita, karena memang hanya Dia yang bisa kita andalkan. Demikian sarapan pagi pada pagi hari ini. Kiranya apa yang kita dapat dari peristiwa yang begitu luar biasa di Sungai Yordan ini dapat memberkati Bapak, Ibu, Saudara di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.